Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwas sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahnu fi dhikra arba'ina min wafat abina wa akhina wa ammina almarhum Haji Andi Makassau bin Haji Andi. Hari ini kita sampai pada peringatan 40 hari dari almarhum ayah kita, kakek kita, saudara kita, tetangga kita, almarhum Haji Andi Makassau bin Haji Andi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah almarhum, mengampuni dosa-dosanya, memberikan curahan rahmat yang tiada terhingga kepada almarhum dan seluruh amwat dari keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Andi Amir Makassau. Andi Makassau. Haji Andi Amir Makassau. Ada Amir di sana. Ada Amir. Insyaallah ada boleh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita membacakan suratul Fatihah, suratul Yasin, zikir, doa kita peruntukkan untuk almarhum dan almarhumah yang kita sebutkan namanya seperti tadi, dan seluruh dari saudara-saudara kita muslimin dan muslimat dimanapun dia, di timur belahan dunia, di barat belahan dunia, siapapun yang telah pergi meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang fakir. Jadi kalau ada orang berkata saya orang kaya, dia telah berdusta. Sesungguhnya manusia itu fakir. Allah katakan Al-Quran, antum fuqara ila Allah. Kamu semua adalah orang-orang fakir di hadapan Allah. Kamu fakir, miskin, mengemis rahmatnya Allah. Fakir, mengemis ampunannya Allah. Siapa yang berada tidak fakir di hadapan Allah, sesungguhnya Jahannam adalah tempat kembalinya. Maka dasar dari manusia itu harus menjadi orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita yang pernah atau yang menggunakan dahinya untuk sujud kepada Allah, kita letakkan dahi kita sujud kepada Allah. Kita letakkan tempat terhormat, yang paling terhormat dari anggota badan kita itu kepala. Kalau disuruh memilih dari kepala, yang paling terhormat adalah dahi kita. Kita gunakan tempat yang paling mulia dari anggota badan kita berada, menempel di atas tanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menempelkan dahinya di atas tanah, sujud kepada Allah, maka neraka pun, api neraka malu untuk membakar tubuh tersebut. Maka jadilah orang-orang yang bersujud di hadapan Allah. Jadilah hamba-hamba yang hina di hadapan Allah, yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini lemah. Ada satu hadis yang sering dipakai oleh kaum suluk, ahlus suluk, atau orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dibekali dengan akal pikiran yang maha dahsyat. Akal pikiran manusia bisa menciptakan kreasi-kreasi yang luar biasa. Ciptaan atau karya-karya manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sangat mencengangkan. Bagaimana manusia menciptakan pesawat, menciptakan sebuah alat-alat yang canggih, mikro-chip yang digunakan. Bahkan manusia bisa masuk, bisa terbang ke angkasa luar.
Dia bisa menyelam ke dalam kedalaman samudra untuk melihat entitas yang ada di samudra itu. Luar biasa akal manusia itu. Dia mengadakan penelitian tentang alam, penelitian tentang hewan, penelitian tentang wujud-wujud entitas yang ada di hadapannya. Diciptakan lab-lab untuk meneliti semua itu. Manusia mengetahui banyak hal, tapi dari semua itu sedikit manusia yang mengenal siapa dirinya. Kalau saya katakan, sudahkah kita mengenal diri kita? Jawaban yang paling mudah, mereka membeli sebuah cermin yang besar, lalu setiap hari berdiri dan duduk di depan cermin menatap wajahnya. Aku telah mengenal sebagaimana rupaku, bagaimana wujudku. Cermin digunakan untuk mengenal fisik, tapi manusia sedikit yang mengenal hakikat dari diri. Kemajuan teknologi yang demikian dahsyat meninggalkan satu PR besar bagi manusia. Pengetahuan yang dia dapat meninggalkan satu masalah yang tersisa. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Pada hadis mengatakan faman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Kalau Anda ingin mengenal siapa pencipta Anda, mengenal siapa yang menjadikan surga dan neraka kepada Anda, kita disuruh mengenal siapa diri kita. Satu perbuatan yang sepertinya sangat sederhana, sepertinya sangat kecil, remeh-temeh, mengenal diri kita. Apa iya kita tidak mengenal siapa diri kita? Apa segitu naifkah manusia sehingga tidak mengenal siapa dirinya? Karena efek samping yang tidak mengenal siapa dirinya, dia tidak mengenal siapa penciptanya. Ini pertanyaan besar yang harus kita bawa sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai kelak kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mengenal diri kita? Atau jangan-jangan dengan usia kita yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, entah kepala berapa, kita belum kunjung mengenal siapa diri kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam kehidupan atau musibah yang menimpa manusia tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah jendela atau pintu masuk untuk mengenal siapa diri kita. Manusia kalau merenung, bertafakur tentang dirinya, yang dia dapati adalah dirinya begitu lemah diri, begitu rapuh tulang ini, terlalu lembut kulit ini. Manusia yang besar badannya, yang bisa mengangkat barbel atau mengangkat beban entah berapa puluh kilo atau beratus kilo, bisa menjadi kesakitan digigit oleh sebuah hewan yang hampir tidak terlihat oleh mata. Manusia yang cantik, yang tampan, yang berpose dengan pakaian-pakaian indah dan perhiasan, semua tidak suka kepada keringat yang keluar dari tubuhnya. Dia paling benci dengan bau yang keluar dari badannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kenalilah diri kita melalui kelemahan diri. Kenali kelemahan kita. Semakin kita mengenali kelemahan kita, kita semua adalah fuqara, masakin, orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang sampai pada makrifat pengenalan diri dia kepada penciptanya, tidak pernah sombong berjalan di muka bumi, karena dia mengenal dirinya bukan siapa-siapa. Ada orang mengatakan dirinya saya pandai, saya mampu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang berdusta, menghibur dirinya. Manusia ini bodoh, manusia ini kecil dibanding dengan alam, dia ada artinya. Kalau Allah gerakkan sebuah angin itu jundud min junudillah. Air itu jundud min junudillah. Angin itu kalau Allah perintahkan,
meniup sebuah wujud di atas muka bumi, hancur. Angin itu bisa memporak-poranda semua apa saja yang ada di muka bumi. Kalau Allah perintahkan air berkumpul, lalu dengan derasnya bisa mengangkut apa saja yang ada di muka bumi, termasuk gedung-gedung yang besar. Kalau Allah perintahkan api itu untuk tertiup, tidak ada yang bisa melawan. Manusia itu kecil. Maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimat, mengulang-ulang kalimat, "Faman la yarham la yurham." Siapa yang tidak menebar kasih sayang terhadap sesama, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa yang tidak menebar rahmat atas sesama, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam perjalanannya kemudian sakit, tua, dan kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia, kalau kita sudah meninggal dunia, dia akan, mayat itu akan berkata, dia berteriak kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, wahai istriku, wahai semua sanak keluargaku, kenapa kalian tinggalkan aku sendiri?" Mayat masuk ke kubur, tidak ada satu anggota keluarga yang mau menemani dalam kubur. Secinta-cintanya suami, secinta-cintanya istri, orang tua anak tidak mau ikut masuk ke dalam kubur. Mau kita buat puisi berlembar-lembar tentang cinta, tidak akan mau ikut dalam kubur. Kata keluarga apa? Apa kata keluarga? "Maaf, kita hanya bisa mengantar Anda sampai dalam liang lahat, tidak lebih. Langkah kita hanya sampai di sini. Kita tidak bisa lebih dari ini." Sebaik-baiknya keluarga, secinta-cintanya keluarga, hanya mampu menggotong keranda kita dan mengantar kita sampai ke liang lahat, tidak ada yang lebih dari ini. Mayat pun berpaling kepada harta. Dia bertanya kepada hartanya, "Wahai harta, kemana kalian? Siang malam aku pergi mencari engkau, aku kumpulkan engkau setiap siang dan malam. Lalu kenapa engkau tinggalkan sendiri?" Harta pun akan berkata, "Maaf, saya tidak bisa menemani Anda. Saya hanya nyumbang selembar kain kafan saja. Engkau kumpulkan miliaran, saya hanya bisa nyumbang satu helai kain kafan. Nggak bisa lebih, nggak bisa kasih jam Rolex, nggak bisa kasih perhiasan emas, nggak bisa kasih sertifikat ikut dalam kubur." Ada nggak orang mati masukin sertifikat? Nggak ada. Nggak mau harta. Hanya bisa minta maaf yang banyak, hanya bisa nyumbang sehelai kain kafan. Kemudian si mayat itu sudah menoleh keluarga seperti itu, menoleh ke harta seperti itu. Satu-satunya harapan itu adalah amal ibadahnya. Dia menoleh kepada amal ibadah. "Wahai amal ibadah, maukah engkau menemani aku ke dalam kuburku?" Amal ibadah mengatakan, "Na'am, aku akan menemani engkau ke dalam kubur. Walaupun engkau pada saat hidup malas-malesan mengerjakan ibadah, walaupun dalam hidupmu engkau pelit dalam sedekah, walaupun dalam hidupmu engkau begini dan begitu seperti aku dianaktirikan, aku di nomor akhirkan, kalau mementingkan hartamu dan keluargamu, sementara engkau jadikan aku seperti anak tiri, saudara tiri. Tapi aku setia kepada engkau. Walaupun aku sedikit, aku mau menemani engkau." Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang setia kepada kita lah amal perbuatan kita. Amal ikut masuk ke dalam kubur, menemani kita sepanjang perjalanan alam barzakh yang masih panjang. Masuklah manusia kepada alam yang baru, yaitu alam barzakh, alam transit. Di dunia ini ladang amal, masuk kubur tidak ada amal, yang ada transit. Nunggu panggilan, nunggu hari kebangkitan. Tadi baru saja kita baca surat Yasin. Ada yang kita lewatkan demi kalimat atau ayat-ayat yang ada dalam surat Yasin. Saya ingin sedikit menyinggung saja. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajlati ila rabbihim yansilun. Surat Yasin. Lalu ditiupkan sangkakala, maka seketika mereka keluar dari kubur yang menuju ke surga. Ini menggambarkan orang-orang di alam barzakh. Kalau ada tiupan, semua bangkit dari kubur itu. Apa yang terjadi? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada maw'adur rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Jadi orang-orang di barzakh itu mengira mereka sedang tidur. Seperti orang dibangunkan tidur, Pak, lagi asik mimpi, melalang buana, lagi asik pergi kemana-mana dalam mimpi, tiba-tiba dibangunin. Kaget. Orang sedang alam barzakh ditiup sangkakala itu, bangun. Dan dia merasa seperti orang bangun dari tidur. Lalu mengatakan, hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman, dan benarlah para rasul, para utusan-utusan Allah itu. Kebenaran disampaikan para rasul, disampaikan para nabi, mereka tidak percaya. Tapi nanti suatu saat mereka akan mengatakan, benar perkataan para nabi itu, benar perkataan para rasul itu, dan benar janji Allah yang membangkitkan kita dari alam kubur. Manusia di alam barzakh itu digambarkan menakutkan, tapi tidak bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak perlu takut di alam barzakh. Ada orang mengatakan, ada tidak azab kubur? Orang masuk kubur ada azabnya enggak? Bukankah azab itu di akhirat nanti? Kalau ada mizan, ada timbangan, ada yaumul hisab, ada hari perhitungan, manusia itu disidang dulu, dihitung dulu amalnya, baru kemudian ada azab. Loh, azab kuburnya gimana? Belum ada hisab kok udah ada azab kubur? Itu suka diperdebatkan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab itu dua kali, di kubur sama di akhirat. Kalau di akhirat itu dua, jalan surga atau jalan neraka. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada. Itu adalah penentuan. Dan orang kekal di surga, kekal di neraka. Tapi tidak alam barzakh. Alam barzakh bukan alam kekal. Ya seperti alam dunia, ada batasnya, ada waktunya, keterbatasan waktu. Tetapi kehidupan di alam barzakh itu sama seperti kehidupan dunia. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang lapang, ada yang sempit. Ada yang melelahkan, ada yang mudah. Itulah alam barzakh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, Rasul ini kan pernah diasuh Abdul Muthalib, masih kecil kakeknya. Meninggal Abdul Muthalib, diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib punya istri namanya Fatimah bintu Asad. Jadi Fatimah bintu Asad ini jadi ibu angkat karena dia ikut memelihara Rasul dari kecil. Jadi istri dari Abu Talib. Abu Talib meninggal lebih dahulu, tapi Fatimah bintu Asad meninggal kemudian. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Fatimah binti Asad ikut.
ke Madinah. Meninggal dunia Fatimah itu. Rasulullah turun ke liang lahat dari ibu asuhnya ini. Turun. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika meletakkan jenazah ibu asuhnya? Dia melepaskan jubahnya, kemudian dilipat jubah itu ditaruh di samping dari jenazah ibu angkatnya Fatimah binti Asad. Apa kata Rasulullah? Aku letakkan jubah ini agar jubah ini menjadi meringankan hidup ibuku ini dalam kubur. Kita kalau masuk kubur, kok apa hubungannya benda itu dengan kubur? Pertanyaannya. Kok bisa ada benda itu urusan sama kubur? Kan banyak orang tahu sok rasionalis kali ini. Gak ada hubungannya benda itu dengan kubur apa? Masyaallah muslimin, saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai buat sholat, atau baju kita pakai buat beramal baik, atau paling gampang kita pakai ihram. Kita beli kain ihram, kita haji, kita umroh, buat tawaf. Itu kain ihram yang kita pakai. Baju yang kita pakai buat ibadah, semua itu memiliki kekuatan, memiliki aura. Baju kita pakai. Kalau ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, kapan ziarah ke rumahku? Jadi sahabat itu minta langsung datang ke rumah. Kan kalau rumahnya dari Rasulullah kan terhormat. Dan sahabat itu rumahnya kecil-kecil. Bukan seperti orang sekarang, orang modern sekarang besar-besar. Banyak mereka yang kecil. Rasul datangi mereka yang rumahnya kecil-kecil pertama kali masuk apa dikatakan Rasulullah? Di mana kamu biasa sholat? Dia tunjuk di sini aku sholat. Jadi ada satu tempat khusus. Biasanya orang tuh nggak berubah tempat sholat. Tempat sholat tempat yang kita pakai buat sholat itu disebut mihrab. Jadi mihrab itu ada tempat yang kita pakai buat sholat. Jadi sholat itu nggak ngaco. Kadang di ruang tamu, kadang di depan, kadang di kamar. Enggak, biasanya satu tempat. Kecuali kepepet. Tapi ada tempat yang tidak kita rubah. Itu disebut dengan mihrab. Orang itu menunjuk di sini Rasulullah. Di tempat orang itu sholat, Rasul sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena tempat yang digunakan untuk kebaikan memiliki kualitas. Dia akan bersaksi di hadapan Allah terhadap diri kita. Baju yang kita gunakan untuk kebaikan akan bersaksi di hadapan Allah. Semua barang yang kita pakai untuk kebaikan bersaksi di hadapan Allah. Maka Rasulullah itu suka pakai baju cincin. Ya, kalau sholat dia pakai akik Yamani, batu cincin. Kalau akik Yamani sekarang ada harganya, dibanding batu zamrud, batu safir, apa yang mahal-mahal itu ada artinya. Akik itu ada arti bukan. Tapi bukan soal murah atau soal mahal. Batu itu ada ciptaan Allah. Dia pakai dalam jarinya menghias dirinya, dipakai sholat. Sehingga kita banyak orang-orang soal itu pakai batu. Saya punya batu, dia pakai batu diminta orang, dia nggak pernah dia batu habis tangan saya. Belum beli lagi. Nah, artinya sampai sedemikian detail. Ada barang-barang yang bersaksi untuk kita. Maka jangan main-main dengan barang itu. Sebaliknya, naudzubillah, ada barang-barang kita pakai untuk maksiat. Naudzubillah. Punya mobil buat maksiat. Punya motor buat maksiat. Punya villa buat maksiat. Naudzubillah, semua akan bersaksi kepada kita. Maka kalau kita punya barang, gunakan barang itu untuk kebaikan. Karena yang halal, barang kita yang halal itu dihisab. Yang halal dihisab, bukan yang haram. Yang haram diazab. Jadi kita punya barang 2, ada yang halal, ada yang haram. Yang haram pasti diazab, tapi yang halal masih harus dihisab. Itu rumusan yang tidak boleh keluar dari pikiran kita. Maka siapapun dari kita, kalau dia seorang mukmin,
mukmin sejati kehidupannya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak takut pada kematian. Kematian itu adalah alam yang lebih indah daripada alam dunia. Karena kehidupan kebaikan di dunia itu akan mengantarkan dia pada kehidupan lebih baik pada kehidupan dunia. Makanya nggak ada orang mati itu balik lagi. Kenapa? Alam kubur itu lebih enak pada alam dunia. Kalau enak kan baik di dunia. Nggak enak. Alam kubur itu lebih enak, lebih luas, lebih indah. Tidak ada penyakit, tidak ada musibah, tidak ada fitnah, tidak ada namimah, tidak ada iri, tidak ada persaingan. Tidak ada semua. Yang adalah keindahan. Itulah kehidupan kita di dunia menjadi tawanan. Kita sekarang sedang tertawan dengan hawa nafsu kita, tertahan dengan pikiran kita. Hidup ini sebentar. Kemarin kita kecil, punya foto kan di rumah, kan foto album. Lihat kita masih kecil, digendong-gendong, udah besar, pakai pakaian sekolah, lebih dewasa lagi, remaja, terus tua sekarang, besok kita sakit mati. Sebentar. Kemarin anak masih digendong, sekarang udah besar. Ini yang siapa ini? Ini anak yang mana? Oh, udah besar, cepat sekali. Nanti cepat waktu ini. Hidup sebentar. Jadi saya ingin tutup tausiah saya dengan sebuah cerita yang saya dapat dari cerita ini di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin al-imam Ali bin Abi Thalib wa qala. Seseorang itu datang kepada Imam Ali dan dia sebagai khalifah saat itu berkata, laqad istaraitu daran wa arju an taktuba li aqdan siraiha bi yadika ya amirul mu'minin. Jadi ada orang di zaman itu beli rumah. Dia datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya amirul mu'minin, tolong aku sudah beli rumah. Tolong tuliskan padaku dengan tanganmu sendiri akad jual beli itu. Jadi kepingin akad jual beli rumahnya, jadi mau kita bilang akte jual belinya ditulis dengan tangannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mengambil barokah. Ingin dari tangan Imam Ali menulis. Kemudian fanadhara al-imam ilaihi bi'ainil hikmah. Kemudian iman menatap orang itu dengan tatapan yang penuh hikmah. Fawajada anna dunya qad tarabba'at ala 'arsy qalbah wa malakat wa alaihi aqtar nafsah. Imam Ali menatap orang itu dan merasa orang ini telah cinta kepada dunia berlebihan. Kemudian, baik, hadirkan kepada aku kertas itu. Aku akan tuliskan kepadamu akad jual beli rumah. Fakataba qailan. Kemudian Imam Ali menulis akad jual beli itu. Ba'da hamdallahi wa athna alaihi, setelah mengucapkan tahmid, alhamdulillah kepada Allah, memuji Allah, dia menulis dalam akad itu, amma ba'du faqad ashtari mayit minal mayit daran. Jadi dalam akad terus, jadi akad itu akad yang penuh hikmah, penuh pelajaran. Telah membeli, dalam surat akad itu ditulis, telah membeli seorang calon mayit dari seorang calon mayit sebuah rumah. Jadi kalau ada akte jual beli ini ngeri juga Pak ya. Harus bisa tutup itu. Telah membeli seorang calon mayit dari seorang calon mayit sebuah rumah fi baladil muslimin, dari negeri yang penuh dengan dosa. Fi syari' ghafilin, yang terletak di sebuah jalannya orang-orang yang lalai. Lahu arba'atul hudud, ada 4 batas dalam rumah itu. Yang pertama, al-haddul al-awwal, batas pertama adalah yantahi ilal maut, batas pertama berakhir pada kematian. Wa tsani, batas yang kedua yantahi ila qabr, berakhir di dalam kubur. Wa tsalis, batas yang ketiga
yantahi ila hisab, berakhir dalam hisab, yaumil hisab, perhitungan. Warabi, batas yang keempat, yantahi imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dalam batas yang keempat, rumah itu berbatasan, kalau tidak ada surga, yang ke neraka. Kemudian orang itu menangis, fabaka rajul, orang itu menangis, bukaan mariran, air mata yang deras keluar dari kedua mata orang tersebut. Wa alima ana amirul mu'minin, dan dia tahu bahwa amirul mu'minin telah memberikan satu pelajaran yang berarti pada dia, menegur dirinya. Wa arada an yaksiful hajabal kathifah, dia ingin membuka hakikat dari kehidupan ini atau membuka tabir-tabir pada hatinya. Faqala ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, ushhidullaha anni qad tasaddaqtu bidari hadhihi ala abna as-sabil. Ya amirul mu'minin, aku bersaksi di hadapan Allah, hari ini aku sedekahkan rumahku ini kepada orang-orang sabil yang di jalan Allah. Dia tidak jadi manfaat rumah, dia sedekahkan rumah itu kepada orang. Kemudian melihat orang itu menangis, Al-Imam Ali bin Abi Thalib membacakan sebuah syair yang azim, syair yang luar biasa. Ini syair saya artikan ke bahasa Indonesia, saya nggak tahu Arabnya panjang. Kata Sayyidina Ali mengatakan, jiwa menangisi dunia padahal ia tahu bahwa kebahagiaan di dunia adalah meninggalkan dunia itu sendiri. Tidak ada rumah yang dihuni manusia setelah mati, kecuali rumah yang telah dibangunnya sebelum kematiannya. Jadi ada rumah yang kita bangun, yang kita buat tinggal. Kalau mati jadi warisan. Tapi ada rumah yang dia bangun untuk di akhirat, dan itu tidak menjadi warisan. Jadi dua jenis rumah. Jadi kata Imam Ali, tidak ada rumah yang dihuni manusia setelah kematian. Rumah yang ditinggalkan tidak dihuni lagi. Ini rumah dulu pernah tinggal sini, sudah meninggal orangnya. Ini rumah dulu orangnya sudah tinggal meninggal. Ini semua itu pelajaran buat kita. Tapi ada satu rumah, rumah itu dibangun saat dunia, tidak ditempati di dunia, jadi ditempati di akhirat. Jika ia membangunnya dengan kebaikan, maka tempatnya akan baik. Namun jika ia bangun dengan keburukan, celaka dia. Harta yang kita kumpulkan untuk para ahli waris, capek kita cari harta, yang menikmati adalah ahli waris. Bahkan kadang ahli waris pun bertengkar dengan warisan. Dan rumah-rumah yang kita bangun, ujung-ujungnya dihancurkan oleh zaman. Mana ada bangunan mewah hari ini? Semua akan hancur dengan zaman. Sebutkan bangunan mewah. Kerajaan Romawi besar, kerajaan Persia besar. Apa hari itu utuh? Yang ada reruntuhan. Dan itu Allah tunjukkan mereka. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Setiap jiwa meski ia takut pada maut, punya harapan yang menguatkan. Siapa yang tidak takut pada maut? Semua orang takut pada kematian. Tapi di balik takut itu ada harapan. Manusia membentangkan harapan, sementara waktu menyempitkannya. Jiwa menyebarkan harapan, maut melipatnya. Dahsyat manusia itu. Dia bangun harapan, waktunya nggak cukup. Harapannya begini, waktunya nggak cukup. Jiwa ingin begini, ujung-ujungnya maut datang menjemput. Nggak semua keinginan kita tercapai. Masih banyak keinginan kita, maut keburu datang. Dan jiwa tahu, aku tak akan berteman dengannya. Aku hanya mendapatkan petunjuk bila aku menentangnya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli suluk, orang-orang yang dikasihi Allah itu selalu menentang hawa nafsu, selalu menentang keinginannya. Al-Quran mengatakan wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Jadi surga itu tempat kembali bagi siapa? Pertama, man khafa maqama rabbih, yang takut kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, yang melawan hawa nafsu. Banyak manusia ini, saya kepingin ini, saya ingin ini, seolah keinginan itu harus dituruti. Tidak, sekali-kali kayak itu adalah lawan.
Inna nafsa la'amalatun bisu'. Sebenarnya jiwa mengajak kepada keburukan. Kalau kita selalu mengiyakan keinginan kita, kita hancur. Jangan selalu diiyakan keinginan, lawan. Karena mau dekat sama Allah, lawan keinginan ini. Itulah ciri-ciri orang yang dekat sama Allah. Tapi kalau kita ingin begini ingin begitu semua diturutin, kita akhirnya menjadi manusia-manusia yang rendah di hadapan Allah. Dia punya kualitas. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, beramalah untuk rumah yang penjaganya adalah Ridwan. Kita punya rumah di sini, penjaganya satpam, penjaganya security. Security kita bayar iuran. Kalau kita mandek bayarannya, ada bukan pintu. Tapi kata Imam Ali, beramalah untuk rumah yang penjaganya adalah malaikat Ridwan. Tetangganya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang membangunnya adalah Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Yang bangun kontraktornya itu Allah. Penjaganya malaikat Ridwan. Tetangganya Rasulullah. Istananya terbuat dari emas, tanahnya dari misik-misik kasturi. Rumput yang tumbuh di dalamnya adalah dari za'faran. Sungai mengalir susu yang murni dan madu, yang penuh dengan minuman-minuman yang lezat. Siapa yang ingin membeli rumah di surga Firdaus dan membangunnya, cukuplah kata Imam Ali dengan 1 rakaat di tengah malam untuk menghidupkannya. Jadi cerita dari puisi ini mengatakan bangun tengah malam, maksudnya tahajud. 1 rakaat. Salat tahajud itu 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau orang nggak sanggup tahajud, witirnya aja, syafa' sama witir 3 rakaat. 2 salah 1. Nggak sanggup, cukup witir aja 1 rakaat. Kata Imam Ali, kalau manusia itu tidak meninggalkan witir di tengah malam, dia pasti punya surga di surga. 1 rakaat, nggak 11 rakaat. 11 rakaat bukan lagi rumah, komplek. Tapi 1 rakaat witir di tengah malam bisa membeli rumah yang penjaganya adalah Ridwan, tetangganya adalah Rasulullah, dan yang membangun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak muluk-muluk sebenarnya, nggak berat, tanpa biaya, tanpa uang BP, tanpa segala macam. Masih repotan kita beli di tanah. Wallahu a'lam, mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang tepat. Waktu juga yang akhirnya membuat kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.